Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Zulkarnain pada channel saya sendiri. Pada kali ini kita akan membahas kembali terkait soal yang mana ini merupakan soal yang diberikan dari mata kuliah Kimia Organik Fisik, dan ini terkait pada materi reaksi substitusi nukleofilik SN1 dan juga SN2, yang mana nantinya pada soal akan dibagi menjadi dua section, yang mana section pertama itu terkait penguraian konsep awal terkait SN1 dan juga SN2. Kemudian untuk section 2-nya ini merupakan ada analisis hasil reaksi dan mekanisme SN1 dan analisis hasil reaksi dan mekanisme SN2. Langsung saja pada section 1. Di sini pada soal pertama diberikan eh, dua reaksi, yang mana yang pertama ini ada reaksi SN1 dan reaksi SN2. Kemudian kita diharapkan untuk bisa menjelaskan perbedaan reaksi substitusi nukleofilik SN1 dan SN2 yang ditinjau dari beberapa poin berikut. Ya, langsung saja kita jawab. Pada nomor satu, SN1 itu sudah pasti memiliki dua tahap, dan SN2 itu sudah pasti memiliki satu tahap. Di mana pada reaksi SN1, mekanisme berlangsung dari pembentukan karbokation sebagai intermediatnya, merupakan ini, dan nantinya diikuti oleh serangan nukleofil dan deprotonasi. Sementara itu, pada SN2 terjadi hanya dalam satu tahap langsung, tanpa membentuk karbokation seperti ini. Selain itu, dari sisi hukum laju reaksinya, SN1 memiliki laju yang hanya bergantung pada konsentrasi substrat sehingga termasuk reaksi orde 1. Kemudian sebaliknya, untuk SN2 bergantung pada konsentrasi substrat dan juga nukleofilnya. Sehingga SN2 ini termasuk pada reaksi orde 2-nya. Kemudian untuk berdasarkan jenis substratnya yang paling mudah bereaksi juga berbeda. Pada SN1, substrat tersier itu paling reaktif karena mampu membentuk karbokation stabil. Berdasarkan urutannya, dari substrat tersier ini lebih reaktif daripada substrat sekundernya. Kemudian untuk substrat sekundernya itu lebih reaktif daripada substrat primernya. Sedangkan untuk SN2 kebalikannya, substrat primer lebih reaktif atau mudah bereaksi karena memiliki hambatan statik yang lebih kecil. Kemudian untuk kekuatan nukleofil pada SN1 tidak terlalu berpengaruh, yang mana itu karena tahap penentuan laju adalah pembentukan karbokation tadi. Namun pada SN2 nukleofil yang kuat sangat diperlukan agar dapat menyerang substrat secara efektif. Kemudian dari segi pelarutnya, SN1 lebih cocok berlangsung pada pelarut polar protik seperti air ataupun alkohol, yang mana itu dikarenakan dapat menstabilkan ionnya. Sementara pada SN2 itu lebih cocok dalam pelarut polar aprotik yang tidak menghambat nukleofil. Selain itu, SN1 memiliki kemungkinan terbentuknya karbokation sebagai intermediate, sedangkan pada SN2 tidak terbentuk karbokation sama sekali, karena itu reaksinya terjadi secara langsung, yaitu dari ion yang pelepasan dari atom yang terikat dan atom yang ingin bergabung itu terjadi secara bersamaan. Kemudian untuk reaksi SN1-nya menghasilkan campuran stereoisomer karena nukleofil dapat menyerang dari dua sisi, sedangkan untuk SN2 menghasilkan inversi konfigurasi, yang mana untuk inversi konfigurasi ini merupakan perubahan susunan ruang-ruang atom di sekitar atom cikilnya. Untuk pembahasan inversi konfigurasi ini akan kita bahas di beberapa soal selanjutnya, yang mana untuk inversi konfigurasi ini diakibatkan oleh serangan dari belakang atau dinamakan dengan backside attack. Kemudian kita langsung masuk pada section 2. Pada soal nomor 2 ini kita diharapkan untuk bisa menganalisis hasil reaksi dan juga mekanisme SN1-nya, di mana pada soal 2A kita diharapkan bisa menentukan produk utama dan menuliskan reaksi lengkap untuk reaksi dari tersier bromobutana yang direaksikan dengan air, dan nantinya kita bisa menentukan beberapa tahap-tahap berikut.
langsung saja pada jawaban saya. Untuk tersier bromobutana ini dihasilkan air karena ini merupakan SN1, maka itu terjadi dua tahap. Yang pertama pembentukan karbokation, ya. Kemudian dilanjutkan oleh penyerangan nukleofil dari H2O tersebut, yang mana sebelum menghasilkan ini sebenarnya ada satu gambar reaksi lagi, itu merupakan OH, maaf, OH yang belum diprotonasi, masih OH2+. Jadi untuk hasil akhirnya karena terjadi deprotonasi tersebut, makanya eh, menyisakan hanya OH saja, yang mana itu akan menghasilkan eh, nyawa akhir atau produk akhir yang bernama, mohon maaf, tersier butanol, dan produk sampingnya adalah HBr. Kemudian kita langsung masuk pada 2B, ini kita diharapkan bisa menentukan produk utama dan menuliskan mekanisme reaksi lengkapnya untuk reaksi dari benzyl klorida yang direaksikan dengan metanol. Kemudian kita diharapkan bisa menjelaskan mengapa keberadaan cincin dari benzena tersebut memengaruhi kestabilan intermediat yang terbentuk. Sebelumnya, sebelum menjelaskan hal yang di bawahnya, izinkan saya untuk menyelesaikan, kita selesaikan dulu terkait reaksi lengkapnya. Sama seperti 2A tadi, yang mana di sini pembentukan karbokation terlebih dahulu, kemudian terjadi penyerangan dari nukleofil, yang mana nukleofilnya ini dari metanol tadi, dan kemudian terjadi deprotonasi dan menghasilkan benzyl methyl ether dengan waktu sampingnya adalah HCl. Kemudian kenapa keberadaan cincin benzilnya ini mempengaruhi kestabilan intermediat yang terbentuk? Itu dikarenakan resonansi dari cincin benzena tersebut membantu menyebarkan muatan positif. Yang mana seperti kita ketahui bahwa benzena itu meskipun digambarkan uh, di beberapa titik saja yang memiliki ikatan angka dua, tapi secara fisik pada alam uh, dari bintang tersebut dalamnya itu berputar teman-teman. Jadi kita tidak bisa menentukan mana yang memiliki rangkap dua dan mana yang memiliki rangkap satunya. Jadi untuk memudahkan kita menggambarkannya, kita memvisualisasikan dengan cara seperti ini. Hingga hasil penyebaran muatan positif tadi menyebabkan energi karbokation jadi lebih rendah, yang mana energi karbokation yang lebih rendah tersebut menghasilkan karbokation yang lebih stabil. Maka reaksi SN1-nya mudah terjadi. Kemudian kita lanjut pada 2C, urutan. Kemudian kita diharapkan untuk bisa mengurutkan senyawa dari yang paling mudah hingga paling sukar mengalami reaksi SN1, dan kemudian diharapkan alasan sekiannya. Yang mana untuk senyawa-senyawanya, yang mana untuk senyawa-senyawanya ini merupakan yang pertama ada tersier butil klorida, kemudian ada bensil klorida, kemudian yang ketiga ada 2 kloropropana, kemudian yang keempat ada 1 kloropropana. Untuk hasil analisis saya, di sini dihasilkan bahwa nomor 2 itu lebih mudah daripada nomor satu, dan nomor satu lebih mudah daripada nomor 3, dan nomor 3 lebih mudah daripada nomor 4. Yang bisa dikatakan bahwa nomor 4 itu yang paling sukar mengalami SN1. Kemudian apa sih alasannya saya memilih hal tersebut? Untuk yang pertama, pemilihan nomor 2 pada poin yang paling mudah itu dikarenakan pendidik klorida itu memiliki karbokation benzilik yang sangat stabil akibat resonansi cincin benzenanya tadi, yang seperti saya jelaskan pada nomor 2B tadi. Kemudian untuk yang nomor satu itu ada tersier butil klorida, yang mana itu dikarenakan karbokation tersier stabil karena efek induktif dari tiga gugus alkil yang dimilikinya. Kemudian yang nomor tiga itu ada 2 kloropropana, itu karena karbokation sekunder memiliki stabilitas yang sedang. Kemudian yang keempat, ada 1 kloropropana, itu dikarenakan karbokation primer sangat tidak stabil, sehingga sangat sulit mengalami SN1. Hal ini didasarkan pada urutan yang saya jelaskan pada nomor satu tadi, atau section satu tadi, bahwasanya tersier itu akan lebih mudah atau lebih reaktif daripada sekunder, dan
sekunder itu lebih aktif daripada primer seperti itu. Kemudian kita langsung lanjut pada BD. Di sini kita diharapkan bisa dia diberikan suatu senyawa vital, satu bromo, satu nil etana yang dirasakan dengan etanol. Di mana kita diharapkan bisa menjawab pertanyaan berikutnya. Ini yang pertama kita harus bisa menuliskan produk utamanya apa, kemudian menentukan mekanisme yang paling mungkin terjadi, kemudian jelaskan bagaimana stereoisomer, maaf, stereokimia produk dapat terbentuk, dan apakah produk cenderung tunggal atau campuran stereoisomer. Dan jelaskan, belum kita mengetahui jawaban-jawaban tersebut, kita selesaikan dulu untuk reaksinya. Yang mana di sini ada senyawa viral satu bromo, satu feniletanol yang dihasilkan dengan etanol di sini. Yang mana itu akan menghasilkan em, satu etoksi, satu feniletana. Dengan bentuk sampingnya adalah HBr. Yang mana mekanisme yang paling sesuai di sini adalah SN1 dan mekanisme pembentukannya diantaranya ada yang pertama ada pembentukan karbokation terlebih dahulu, kemudian ada serangan nukleofil dari dua sisi yang mana untuk nukleofil ini bisa menyerang dari sisi bawah ini, bisa juga menyerang dari sisi atas ini. Nah, kemudian terbentuknya dua konfigurasi yaitu R dan juga S. Dan terjadi deprotonasi pada metanol tadi menghasilkan produk samping HBr itu. Kemudian untuk hal yang ininya, apakah produk cenderung tunggal atau campuran stereoisomer? Jelaskan. Yang mana seperti yang kita ketahui di sini dari visualisasinya, produk cenderung merupakan campuran stereoisomer karena intermediate-nya karbokation bersifat planar. Hingga tidak penghalang bagi nukleofil untuk menyerang dari dua sisi, atas maupun bawah. Yang mana itu akan menghasilkan dua enantiomer dalam jumlah yang hampir sama. Ini enantiomer yang sama pertama dan ini enantiomer yang kedua ya. Kemudian kita langsung lanjut pada soal nomor 3 yang ini kita diharapkan bisa menentukan produk utama dan menuliskan reaksi lengkap untuk reaksi berikut yang mana merupakan senyawa benzyl bromida yang direaksikan dengan cyanida dan jelaskan mengapa substrat tersebut dapat bereaksi cepat meskipun mengandung cincin benzena. Sebelum menjelaskan terkait substrat, kita akan menyelesaikan reaksinya terlebih dahulu seperti yang telah kita laksanakan. Jadi tadi ya. Oke, untuk yang pertama di sini ada dilbromida yang mana yang direaksikan dengan cyanida karena ini merupakan em, SN2 karena bereaksinya adalah ini cyanida karena untuk SN1 itu adalah senyawa protik itu air maupun alkohol dan ini merupakan aprotik cyanida merupakan aprotik maka ini merupakan SN2 itu ya teman-teman mudah sekali. Kemudian untuk tahap tahap reaksi dari SN2 ini hanya ada satu tahap teman-teman yang mana seperti yang saya katakan di awal tadi proses pelepasan atom yang terikat pada atom C itu bersamaan dengan masuknya eh, nyawa pengganti atau atom pengganti bisa dikatakan atom pengganti dari atom yang lepas tadi. Jadi pada BR ini ketika lepas itu bersamaan dengan penyerangan dari cyanida tadi. Nah, mana itu menghasilkan benzil cyanida dengan BR-min. Produksinya adalah BR-min. Kemudian kenapa substrat tersebut tetap bereaksi cepat meskipun mengandung cicin benzena? Hal tersebut dikarenakan karbokation stabil oleh reaktansi, mohon maaf, sehingga reaksi tetap cepat meskipun ada cacing benzena. Ini masih ada kaitannya dengan poin 2B tadi ya teman-teman. Karena cacing benzena itu membantu menyebarkan muatan positifnya. Ininya seperti itu. Kemudian kita langsung lanjut pada soal nomor 3C. Ini kita bisa mengurutkan senyawa
dari yang paling mudah hingga paling sukar mengalami reaksi SN2 dan sertakan alasannya. Untuk jawaban saya pada soal ini cukup eh, mungkin agak meragukan, tapi berdasarkan hasil identifikasi dan juga belajar saya sendiri, di sini untuk reaksi atau senyawa yang paling mudah hingga sulit itu secara berurutan. Yang pertama itu ada bromometana, itu dikarenakan tidak adanya hambatan sterik sehingga nukleofil sangat mudah menyerang dari belakang. Kemudian yang kedua itu ada bromometana, mohon maaf bromoetana, yang mana itu sedikit lebih lambat daripada bromometana tadi karena mulai ada gugus alkil tapi masih relatif mudah mengalami SN2-nya. Kemudian yang ketiga ada dua bromopropana, itu lebih sulit karena hambatan statik meningkat sehingga menghalangi serangan dari nukleofil tersebut. Kemudian yang keempat ada tersier butyl bromida. Ini merupakan yang paling sukar sekali karena hambatan statik sangat besar sehingga hampir tidak bisa mengalami SN2. Dan ini juga berkaitan dengan apa yang sudah saya katakan di awal tadi terkait konsep dasarnya bahwa untuk urutan reaktivitas dari SN2 ini berbanding terbalik dengan urutan reaktivitas dari SN1. Yang mana apabila pada SN1 itu tersier itu paling reaktif eh, dan primer itu paling tidak reaktif atau sukar mengalami SN1, itu berbanding terbalik dengan SN2. Yang mana pada SN2 ini eh, primer itu lebih reaktif dibandingkan tersiernya seperti itu. Kemudian pada nomor 3D, di sini kita diharapkan untuk bisa memperhatikan dua konformer si dari satu bromo 2 metil sikloheksana, yang mana pada konformer satu ini atom Br berada pada posisi aksialnya, dan pada konformer 2 atom Br berada pada posisi ekuatorial. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, konformer manakah yang lebih mudah mengalami reaksi SN2? Kemudian jelaskan alasanmu berdasarkan alasan nukleofil dan hambatan sterik. Kemudian yang ketiga, jika GR dikalikan oleh OH melalui mekanisme SN2, jelaskan perubahan orientasi gugus pada karbon yang bereaksi. Oke, langsung saja pada soal nomor pertama, saya menjawabnya adalah konformer yang paling mudah yang bereaksi SN2 adalah konformer 2. Kenapa seperti itu? Karena pada konformer 2 atom Br yang berada pada posisi ekuatorial lebih mudah diserang dari belakang. Berdasarkan mekanisme SN2, SN2 terjadi apabila ada backside attack yang mana posisi aksial akan lebih terhalang dan ekuatorial akan lebih mudah. Gampangnya seperti ini teman-teman. Karena ini biar di atas, ini tidak bisa diserang dari bawahnya kan. Karena ini akan apabila serang dari bawah akan mendapatkan dengan ini. Tapi apabila BR ini bisa diserang dari bawah, bisa diserang dari atas. Seperti itu teman-teman. Kemudian jika BR diganti oleh OH melalui mekanisme SN2, jelaskan perubahan orientasi gugus pada karbon yang bereaksi. Jadi apabila BR tersebut digantikan oleh OH, maka akan terjadi intervensi konfigurasi yang mana posisinya bisa berubah. Yang mana intervensi konfigurasi itu, ya seperti saya jelaskan di awal, itu akan terjadi perubahan-perubahan dari posisi awalnya menjadi posisi berikutnya atau terjadi keterbalikan. Seperti di sini jelaskan bahwa misalkan yang awalnya mengarah ke atas menjadi mengarah ke bawah. Seperti itu. Kemudian untuk kita lanjut pada soal 3E, ini ada senyawa R bromobutana yang direaksikan dengan ion hidroksida dan kita diharapkan bisa menjawab pertanyaan. Yang pertama menuliskan produk reaksinya, yang kedua bisa menggambarkan atau menjelaskan mekanisme serangan nukleofilnya, dan yang ketiga menjelaskan perubahan konfigurasi yang terjadi pada pusat viral, dan yang keempat apakah produk mempertahankan konfigurasi awal atau mengalami intervensi, maaf inversi. Kemudian jelaskan.
Langsung saja kita selesaikan dulu reaksinya seperti di awal-awal tadi. Di sini untuk R dua berbumbu tanah reaksikan dengan ion hidroksida, yang mana karena ini merupakan SN2 akan menghasilkan S 2 butanol. Kemudian untuk penjelasannya, di sini klorofil dari OH- menyerang atom C chiral yang terikat pada Br. Tangan terjadi pada arah yang berlawanan dengan posisi BR. Oke, tentunya mohon maaf teman-teman terkait visualisasinya ini terjadi kesalahan karena harusnya panah yang mengarah ke BR ini bukan dari ke bawah ini, tapi dari atas. Jadi mengarah ke sini, dari atas ini, kemudian menyerang ke sini, sesuai dengan apa yang saya jelaskan di bawah ini. Kemudian karbon chiral awalnya memiliki susunan ruang tertentu atau konfigurasi R di sini. Karena serangan dari belakang, maka semua posisi konstituen di sekitar karbon menjadi terbalik dan susunan ruang berubah seperti dibalik. Em, Mungkin analoginya gampangnya seperti ini teman. Karena ini BR di sini, dan diserang dari sini, ibaratnya tuh seperti kan tadi ada backside attack atau serangan di belakang. Nah, bila di sini ada suatu negara nih memiliki suatu kepala negara. Nah, karena ada suatu hal, ada beberapa pihak yang tidak suka dengan kepala negara tersebut. Akhirnya, si pihak yang tidak suka ini dari belakang untuk menendang atau mengkudeta kepala negara yang sebenarnya berkuasa di situ. Jadi mungkin analoginya seperti itu teman mudanya. Oke, jadi ini di sini ditendang dari sini dan otomatis yang OH ini nggak mungkin ke sini kan, otomatis berhenti di sini kan. Nah, mudahnya seperti itu teman-teman. Kemudian, apakah produk mempertahankan konfigurasi awal atau mengalami inversi? Yang pasti di sini konfigurasi awal tidak dipertahankan karena yang saya jelaskan tadi OH tendang BR dari sini nggak mungkin OH-nya juga pindah ke BR sebelah sini, tapi di belakang BR-nya karena itu merupakan serangan di belakang. Nah, makanya itu jadi inversi konfigurasi yang dikarenakan oleh nukleofil menyerang dari arah belakang. Akibatnya, susunan gugus di sekitar karbon menjadi terbalik serta menurut teori Weldon inversion, hal tersebut dianalogikan seperti payung yang terbalik. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, teman-teman. Apabila ada kesalahan dalam menjawab ataupun dari perkataan, saya mohon untuk pembenarannya karena saya juga di sini masih sama-sama belajar, sama-sama sebagai mahasiswa dan perlu banyak insight atau feedback tambahan. Apabila dari teman-teman merasa membantu. Saya sangat bersyukur sekali bila sangat membantu untuk teman-teman. Bila ada beberapa kesalahan tadi, mohon untuk pembenarannya teman-teman. Jadi saya uh, izin menutup. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.